Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mulai bab baru, yaitu klasifikasi zat. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahan wujud zat. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa proses terjadinya hujan itu terjadi melalui beberapa tahap. Salah satunya adalah air laut yang menguap oleh matahari. Nah, penguapan ini termasuk dari perubahan wujud zat. Yuk kita belajar lebih jauh lagi tentang wujud zat dan perubahan wujud zat. Selamat belajar. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat buku paket, kira-kira nih benda-benda apa saja sih yang kalian lihat di depan kalian? Kira-kira ada benda-benda apa aja nih? Kayak misalkan apa yang kalian lihat di depan ini, sekarang kalian lagi melihat meja, atau kursi, atau air, atau minyak wangi, atau gas LPG, atau balon udara, atau apapun yang sedang kalian lihat. Nah, kira-kira mereka itu, benda-benda yang kalian lihat itu tersusunnya dari apa sih? Apa mereka tersusun dari benda-benda yang berbeda atau seperti apa? Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi penyusunan suatu benda-benda tersebut. Jadi, suatu zat ini terbagi menjadi 3. Nah, sebenarnya saya mau tanya sama kalian, apa sih itu zat? Zat itu adalah suatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah ketika air di dalam gelas kita tuang ke dalam kaleng. Nah, kira-kira si air itu dia menempati kaleng atau tidak sih? Nah, dia menempati kaleng kan? Berarti si air ini menempati ruangan. Kemudian ketika air ditimbang, maka dia akan memiliki massa atau berat, sehingga air merupakan salah satu contoh dari zat. Jadi pengertian dari zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ini pengertian dari zat. Sifat zat. Yang perlu kamu ketahui tentang sifat zat adalah pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk mengetahui lebih jauh tentang zat padat, perhatikan gambar. Zat padat bentuknya tetap, volumenya tetap, susunan partikelnya teratur, jarak antar partikel rapat, dan gaya tarik-menariknya kuat. Zat cair bentuk berubah, volumenya tetap,
susunan partikel agak teratur, jarak antar partikel kurang rapat, dan gaya tarik-menarik kurang kuat. Sedangkan zat gas bentuknya berubah, volumenya berubah, susunan partikel tidak teratur atau acak, jarak antar partikel renggang, dan gaya tarik-menarik lemah. Demikian tentang sifat zat. Selamat belajar! Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar, menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es, menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas.
Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju